Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Ketemu lagi dengan Kak Ando di pembelajaran Pramuka Wajib. Di video kali ini kakak akan menjelaskan tentang materi Lambang Negara Indonesia dan Pancasila. 4 tahun setelah merdeka, Indonesia belum punya lambang negara. Barulah tanggal 20 Desember 1949, Presiden Soekarno menunjuk Sultan Hamid II sebagai Menteri Negara yang tidak memimpin departemen untuk merancang lambang negara. Sultan Hamid lalu membentuk Panitia Lambang Negara dengan Ketua Muhammad Yamin dan anggota yang terdiri dari Ki Hajar Dewantara, Muhammad Natsir, M.A. Pelopesi, dan Purbacaraka. Mereka bertugas menyeleksi rancangan lambang negara dari sayembara yang diadakan pemerintah. Dari hasil sayembara tersebut, ternyata rancangan yang terpilih adalah karya Sultan Hamid II dan Muhammad Yamin. Namun pemerintah menolak rancangan Yamin karena dianggap mengandung simbol-simbol Jepang. Hamid menggambar figur burung Garuda berdasarkan masukan Ki Hajar Dewantara yang mengumpulkan gambar mitologi Garuda dari beberapa candi di Jawa. Sketsa itu juga dibuat berdasarkan pengamatannya pada lambang-lambang negara lain yang menggunakan burung elang Raja Wali dengan perisai di dadanya. Gambaran rancangan Hamid diterima pemerintah pada tanggal 10 Februari 1950. Lalu, pada tanggal 11 Februari 1950, Garuda Pancasila ditetapkan sebagai lambang negara Indonesia. Presiden Soekarno kemudian menyempurnakan 3 hal dari sketsa Hamid. Yang pertama, menambahkan jambul di kepala Garuda. Yang kedua, mengubah arah cakar Garuda supaya tidak terlihat terbalik. Yang ketiga, mengganti pita merah putih dengan pita bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika dalam cengkraman burung Garuda. Akhirnya, setelah 4 kali dilukis ulang oleh Dullah, pelukis istana saat itu, sketsa karya Hamid menjadi lambang negara seperti yang kita kenal sekarang. Jumlah helai bulu pada sayap dan ekor leher Garuda melambangkan tanggal proklamasi kemerdekaan. Di dadanya terpampang Pancasila sebagai dasar negara, dan kakinya mencengkram kuat Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan negara kita. Bagaimana sejarah terbentuknya Pancasila? Kelahiran Pancasila tidak terlepas dari peran Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang disingkat BPUPKI. Sidang pertama BPUPKI tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 bertujuan untuk merumuskan dasar filsafat dan bentuk negara Indonesia merdeka. Saat itu, ada 3 tokoh yang menawarkan konsep dasar negara Indonesia. Mereka adalah Muhammad Yamin, Supomo, dan Soekarno. Dalam pidato Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 disampaikan dasar negara Indonesia yang meliputi 1. Kebangsaan Indonesia, 2. Internasionalisme atau pri-kemanusiaan, 3. Mufakat atau demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial, dan 5. Yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Saya namakan ini atas petunjuk seorang teman kita ahli bahasa. Namanya adalah Pancasila. Sila adalah asas atau dasar, dan di atas kelima dasar itulah kita mendirikan negara Indonesia, kekal dan abadi. Demikian kata Soekarno. Sidang BPUPKI pun berakhir dan menghasilkan keputusan dasar negara. Perumusan dasar negara kemudian dibahas lebih mendalam oleh panitia yang berjumlahkan 9 orang. Anggota terdiri dari Soekarno, Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo, Muhammad Yamin, Wahid Hasyim, Abdul Kahar Muzakir, Abi Kusno Cokro Sujoso, Haji Agus Salim, dan A.A. Marawis.
Pada tanggal 22 Juni 1945, Panitia 9 menyelesaikan suatu rumusan yang disebut Piagam Jakarta. Sebelum disahkan, sila pertama yang berbunyi ketuhanan dan kewajiban menjalankan syariat agama Islam bagi pemeluknya diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Perubahan tersebut sebelumnya telah didiskusikan kepada 4 tokoh Islam, yakni Ki Bagus Hadikusumo, Wahid Hasyim, Mr. Kasman Singodimijo, dan Teku Muhammad Hasan. Tanggal 18 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia mensahkan Undang-Undang Dasar 1945, termasuk Pancasila sebagai dasar negara yang terdapat di bagian pembukaan yang dengan bentuk yang kita kenal sekarang. Adik-adik, penetapan hari lahir Pancasila yaitu 1 Juni. Merujuk pada fakta sejarah kata Soekarno yang mengatakan kata Pancasila pada sidang BPUPKI 1 Juni 1945. Demikian materi yang bisa kakak jelaskan. Kurang lebihnya kakak mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.